Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, para penyintas ambeien atau wasirin wasirot di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, saya ingin bacakan lagi komen-komen di video yang terakhir saya upload. Dari Hasan Azizi, ini dari Kediri ya. Kediri, Sambi, perbatasan Kediri, Blitar hadir. Yang lagi sembelit, oh Sambi ya, Sambi. Ikutan pengalaman Pak Khalid dan tambah dari saya. Sebelum makan, kalau saya makan buah dulu, terutama buah pepaya. Baru setelah itu makan nasi. Dan yang paling penting jangan lupa sayur. Alhamdulillah BAB saya lancar ya. Apa namanya? BAB saya lancar ya. Terutama pepaya tadi ya, makan pepaya tadi, baru setelah itu makan nasi. Dan yang paling penting adalah sayur. Alhamdulillah BAB saya normal di usia 1 bulan lebih seminggu ya. 1 bulan lebih seminggu setelah operasi, maksudnya seperti itu. Kadang setelah BAB masih terasa nyeri dan sakit, tapi setidaknya kalau BAB lancar sangat melegakan. Pokoknya semangat terus ya, masih semangat ya. Jadi kalau Bang Hasan Azizi ini makan buah dulu sebelum makan nasi. Ini bisa dicoba, bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang masih sembelit, masih susah BAB ya. Jadi makan buah dulu, makan nasi, dan jangan lupa sayur-sayurnya. Tentunya tambah minum yang cukup ya. Oke, terima kasih Mas Hasan Azizi atau Pak Hasan Azizi. Ini Mas paling ini ya. Kita tetanggaan sih sebenarnya ya. Sambi itu perbatasan Blitar. Dulu saya waktu SMA itu pernah naik sepeda gunung, itu Blitar Kediri. Itu ke Gunung Klothok ya, di Gunung Klothok Gua Selo Mangkleng. Saya naik sepeda pancal. Saya berangkat jam 5 setelah subuh, nyampe pulang sampai ke rumah itu jam 6 atau jam 5 maghrib ya, maghrib pokoknya. Ya, tapi dulu waktu itu masih semangat. dari Blitar ya, lewat situ Sambi situ juga. Oke, berikutnya Bagas, Bang Bagas, absen pagi Pak. Oke, terima kasih ya, terima kasih juga ini ya, Bang Bagas ini apa namanya, juga aktif nyimak ya. Semoga lekas sembuh ambeyennya. Baik, berikutnya Hadi Susilo, teman kita dari Bontang, hadir lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Almunus Wasirin Wasirot semua. Bontang musim hujan Pak. Ayo kapan jalan-jalan ke sini Pak? Banyak spot konten. Ya siap ya. Saya pengen sekali ke Kaltim ya. Pengen lihat IKN. Kira-kira sudah seperti apa. Kemudian Aan Saiful. Saya pasca operasi grade 4 setelah 2 bulan, alhamdulillah sudah lancar buang air besar 2 bulan. Memang tidak bisa setiap hari, paling 2 hari sekali, yang penting jangan berpikir negatif. Nah ini lagi kan, ini pengalaman kita, teman-teman kita seperti itu. Makan seperti biasa, bekerja seperti biasa, tapi ada perubahan memang setelah operasi, jadi sering buang angin, dan saat buang air kecil dibarengi buang angin juga, dan dan saat mules buang air kecil dan besar sudah tidak bisa ditahan, harus langsung dibuang. Itu aja sih perbedaan pasca operasi yang dia alami. Itu mungkin karena masih 2 bulan Bang ya. Tapi kalau sudah setahun lebih insya Allah normal. Saya masih bisa nahan BAB, tidak gampang kentut. Ya seperti semula ya, bisa nahan Mas ya. Tapi kalau 2 bulan mungkin ya itu seperti itu. Saya mungkin juga pernah ya dulu ya seperti itu, kayak nggak bisa nahan. Tapi itu nanti lambat laun akan normal. Insya Allah seperti itu Bang, tenang saja. Tapi yang terpenting dari tulisan Abang ini adalah jangan berpikir negatif. Itu kata kunci menurut saya itu. Dalam hal apapun kita itu memang tidak boleh ya berpikir negatif. Itu apalagi ini dalam hal kita diberi sakit ya, kalau bisa jangan berpikir yang negatif-negatif. Aim Kak masih ngerasa nyut-nyut nggak Kak? Ya mungkin masih ya kalau nyut-nyut ya. Aim hadir Pak Khalid, siap terima kasih. Gimana Mas, udah membaik? Ini ada yang nanya, Sam Klang. Alhamdulillah Kak, makin membaik ya, alhamdulillah, mantap.
cuman masih nyut-nyut dikit enggak apa-apa. Ya itu aja kenang-kenangan lah, dianggap itu sebagai kenang-kenangan ya, nyut-nyutnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Ida Juli Astuti, Bunda atau Mbak ini ya. Pasca operasi 3 bulan BAB masih sembelit, tenang dulu. Padahal sudah makan kates, tempe, tape, tempe, buah sayur. Wah, enak sekali, semua sudah bisa dimakan ini. Jus nanas campur timun, masih saja sembelit. Ini gimana ya? Sampai bingung. Salam kenal dari Madura. Salam kenal Kak dari Madura. Ini teman kita dari Madura. Selamat datang. Semoga lekas sembuh ya. Saya kalau ke Madura itu paling jauh ke Bangkalan. Dulu pernah diajak ayah saya itu ke Sumenep karena ada saudara dulu, saudaranya Sumenep apa Pamekasan gitu ya. Di Madura ke Bangkalan tuh paling senang ya karena paling dekat. Jadi kemarin saya naik bis Trans Jatim ya, yang program Bukhofifah sudah beberapa tahun lalu, tapi saya belum pernah nyoba ya. Itu dari Sidoarjo ke Bangkalan itu cuma 5.000. Ya, itu naik bus Trans Jatim. Ini program keren ya Bukhofifah yang jarang diungkap ya, jarang dipublikasikan, tapi diam-diam itu tiba-tiba ada bis murah. Kemudian saya itu jurusan Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan. Lalu saya naik lagi yang jurusan Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Saya sudah naik 5.000 juga. Itu sangat meringankan para pekerja. Yang saya pengen coba lagi nanti Sidoarjo, Mojokerto yang lewat tentu lewat Surabaya ya, lewat Bungur Aceh Terminal Purabaya. Akan saya coba, dan kabar gembiranya yang sangat saya tunggu-tunggu, akan ada jalur Malang Raya bus Trans Jatim. Nanti akan dari kabupaten di Kepanjen, Malang Selatan, Kota Malang, Kota Batu, 5.000, bayangkan. Jadi Bukhofifah ini kalau ada yang di medsos itu yang menghina-hina, sebenarnya programnya itu teknis. Sudah ada ya. Saya aja baru tahu, dan program itu sudah 2022 ya, bus Trans Jatim ini. Jadi menghubungkan daerah ke daerah dengan tiket harga murah dan tepat waktu, bisnya bersih, ber-AC, kemudian bayarnya pakai kris atau bayarnya pakai EDC itu ya. Jadi enggak ada penggelapan uang parkir, uang karcisnya. Ini pakai EDC itu kalau diterapkan di semua tukang parkir, saya yakin parkir ini tidak akan bocor. Jadi kita bayar 2.000, dimasukkan gini langsung keluar kwitansinya. Itu tidak akan bocor. Nah, ini sudah diterapkan di bis Trans Jatim ya. Terima kasih Bu Gubernur, dan itu sangat membantu masyarakat. Ya kalau ada yang belum puas dengan Bukhofifah ya mungkin wajar ya, tapi saya untuk bus Trans Jatim itu saya sangat mengapresiasi. Yang kedua, soal dulu sudah sering ini zamannya Pak Dekarwo juga, yang juga dilanjutkan Bu Gubernur ya kayaknya. Tapi atau lupa saya, penghapusan pajak yang double itu loh ya. Jadi kalau pas HUT Jawa Timur itu pajak kendaraan free dendanya tidak dikenakan. Itu sudah lama. Jadi kayak saya ini terlambat bayar pajak kendaraan, saya nanti nunggu HUT Jawa Timur, nanti pas itu enggak ada dendanya. Nah, itu sudah lama ya. Cuma memang tidak diumbar-umbar ya, program ini tidak ada yang memviralkan atau bagaimana, tidak. Tapi secara teknis seperti itu. Saya sangat menunggu-nunggu bus Trans Jatim yang akan beroperasi di Malang Raya. Jadi nanti dari Batu mau ke Kota Malang, mau ke Kabupaten Malang yang itu jarak tempuhnya bisa 1,5 jam, itu cuma 5.000. 5.000. PP 10.000 kita sudah bisa jalan-jalan di Malang Raya. Kita tunggu, katanya sih akhir tahun ini ya. Kita sudah nggak sabar. Termasuk yang sedang dikaji nanti Malang Pandaan sampai Sidoarjo, karena di Malang itu nggak ada kendaraan yang nyaman lewat bawah menuju ke Sidoarjo. Karena bisnya itu kan turunnya di Terminal Bungur Aceh. Kalau mau ke Sidoarjo balik lagi ke selatan. Harusnya memang ada bus Trans Jatim yang sekarang kan sudah ada startnya di Porong. Nah, nanti Porong itu harus nyambung dengan Malang. Ya, kalau bisa begitu. Jadi mau ke Sidoarjo kota-kota itu enak kita. Dari Malang langsung bisa ke Sidoarjo kota-kota. Mau turun candi, mau turun alun-alun, mau turun di mallnya, mau turun di pokoknya di kota-kota, di sekitaran kota-kota itu bisa. Kalau sekarang ribet.
kita naik bis ke Bungurase. Nanti habis itu naik angkutan apa itu yang aduh nggak enak pokoknya. Tapi kalau ada bus Transjatim keren betul itu. Sidoarjo Malang secara jarak terasa dekat ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Semoga ini segera terrealisasi. Oke Mbak Julia Astuti dari Madura, saya kemarin naik ke Bangkalan ya. Bangkalan di alun-alun. Jadi di alun-alun Bangkalan itu lucu. Saya turun bis, kemudian pengen kupang ya. Makanlah kok di Madura kok ada kupang, padahal kupang itu kan miliknya Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya situlah Pasuruan. Oh, kok ada jualan kupang di alun-alun Bangkalan depannya masjid ya, di pinggir jalan di dekat halte gitu. Ternyata setelah makan enak loh, yang jualan orang Surabaya, arek Surabaya ya. Jadi tiap hari dia PP dari Kenjeran itu ke Madura. Ya, ini lucu juga ya. Jadi di saat banyak orang Madura merantau ke Surabaya kerja, cari kerjaan, ini orang Surabaya ke Bangkalan jualan kupang dan laris di situ karena satu-satunya. Ini keren, dia bisa membaca peluang ya. Ini keren ya. Saya makan kupangnya dan enak dan harganya juga murah ya. Itu silahkan nanti kalau di alun-alun Bangkalan cari itu penjual kupang ya. Penjual kupang ada di situ. Itu satu-satunya dari Surabaya orangnya. Tiap hari PP naik sepeda motor nyebrang jembatan Suramadu. Oke, Suwito Channel. Selalu nyimak Pak. Alhamdulillah sembuh, udah berjalan 10 bulan setelah operasi ambeien. Alhamdulillah Pak Suwito ya. Keren. Wati Safni, alhamdulillah selamat Kak. Jadi ini kabar tentang kesembuhan teman-teman yang sudah operasi ambeien itu membawa kebahagiaan bagi saya khususnya yang ya mengkampanyekan untuk selalu kuat dalam menghadapi operasi. Saya tidak mewajibkan Anda operasi, tapi saya mensupport orang-orang yang sudah operasi ambeien agar tidak nyerah, agar tidak kecewa, agar tidak menyesal, agar tetap semangat untuk bisa sembuh gitu ya. Saya menemani Anda dengan menggabungkan pengalaman teman-teman itu saya omongkan begini ya. Pak Kulit kok telaten ya. Memang gedabrus itu bagian dari hobi saya. Gedabrus monolog itu bagian dari hobi saya. Jadi saya nggak merasa berat, saya nggak merasa tertekan. Itu justru malah saya merasa hobi saya gedabrus ngomong-ngomong ini menjadi tersalurkan. Dan alhamdulillah ada juga yang terhibur, ada juga yang tersemangati. Itu semoga membawa ini ya, membawa manfaat ya. Begitu ya saudara-saudara. Tetap semangat Wasirin dan Wasirot, maju perut pantat mundur. Jadi kalau hari ini belum sembuh, ingatlah lagu itu. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Jadi begitu terus ya. Jadi itu artinya apa? Optimis, yakin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.